orang yang memfitnah Anda, lalu Anda WA dia, itu silaturahim. Orang yang memfitnah Anda, lalu Anda datangi, Anda nggak punya nomor handphonenya atau di blok, sambil bawa kopi, itu silaturahim. Dan tunai pahalanya memang berat, tapi ketahuilah di zaman fitnah ini, untuk mendapatkan akidah yang lurus, ini haza min fadli rabbi, Allah yang curahkan hidayah itu dengan lurus. Ketika Anda mampu berbuat baik justru kepada orang yang fitnah Anda. Ayo, Sayyiduna Muhammad. Awas kalau bibirnya diem atau tidak menjawab salam. Yang barusan saya sebut manusia terindah di muka bumi, satu-satunya yang kita harapkan di akhirat nanti yang mengenali kita. Nggak dikenalin nama Nabi, selesai urusan lo, jahanam langsung. Betul tidak? Mukanya kenalan dari sekarang, terus sholawat jangan putus. Di akhirat nggak dikenalin Nabi, jahanam udah selesai. Mau amalnya segimana banyak buka, kalau Nabi nggak kenalin bagaimana? Betul? Makanya jangan macem-macem. Manggil nama presiden. Kok presiden ya? Mulai. Ini mulut suka nyindir aja emang. Sebut nama ketua partai. Oh, ketua partai ya. Diam aja, nggak dosa. Sebut nama menteri, diam aja, nggak dosa. Apalagi sebut nama anggota DPR, nggak dosa. Diam aja, nggak apa-apa. Sebut nama Nabi Ibrahim, diam, nggak dosa. Musa disebut, diam, nggak dosa. Sebut nama malaikat Jibril, diam, nggak dosa. Tapi begitu sebut nama Nabi, diam aja. Lihat surat An-Nur ayat yang ke-63. Lihat, buka hadis Nabi yang banyak itu. Raghima an furujulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya la taj'al du'a rasul ka du'a ibadikum ba'da. Nggak boleh diam aja sebut nama Nabi. Saya pakai waktu 2-3 menit ini karena saya lihat ada ibu-ibu, ada yang mulutnya diam aja, nggak gemeter. Orang kalau disebut kecintaan gemeter, menggigil hati kita. Dulu waktu masih punya bogohan lah gitu ya, tahu bogohan. Kita ke rumahnya gitu, lihat genteng rumahnya aja kita demen, bener nggak? Yang pagar rumahnya kita deg-degan, betul nggak? Ibu-ibu deh datanglah cowoknya itu yang sekarang jadi suaminya, matiin motor, motor dia itu, betul nggak? Nah, itu namanya cinta. Kalau sama Nabi nggak begitu, cintamu palsu. Yang kita tunggu tuh di hari kiamat beliau, suaminya ibu, suami ini laki. Bisa nggak kasih minum ketika kamu haus di hari kiamat? Bisa? Agak bisa. Dari mana ceritanya? Emang ada dapur di akhirat? Emang ada yang jualan teh botol di sono? Bener nggak? Pak, secinta-cintanya antum nih sama istri, secinta-cintanya di hari kiamat nggak bakal bisa dia kasih mantel, kasih minum, tungguin kita di jembatan Shirathul Mustaqim, bisa nggak? Bisa. Dan semua itu yang bisa adalah manusia pertama, Nabi Adam, betul? Enggak, Nabi Adam nggak bisa, betul aja. Yang bisa itu adalah yang bisa bantu kita dari kiamat, malaikat Jibril. Betul aja. Yang bisa bantu kita di hari kiamat adalah keluarga yang hafiz. Betul? Enggak bisa.
yang bisa memberi syafaat di hari kiamat sebenarnya Nabi Ibrahim. Nggak bisa, udah tahu nggak bisa. Yang bisa cuma satu, Nabi kita Muhammad. Awas mulutnya masih diam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Hari ini punten daripada sakit mah, saya pasti abis ini dikasih kopi, pasti saya yakin itu. Saya yakin. Enggak, saya yakin banget pasti dikasih kopi. Saya yakin pasti nggak pakai gula, yakin saya dikasih pasti. Yakin banget saya. Terus kalau dikasih kopi, kalau umpamanya perut kosong kan sakit mah. Nah makanya awuk dulu. Oke. Tadi saya lihat, saya kira kopi sampai segini-gini. Katanya pot kembang. Non? Oh. Ini aja. Bagusan ini. Bagusan ini. Duduknya nyaman, Pak? Hah? Enggak usah. Nyaman. Bisa begini, bisa begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak sekalian yang saya agungkan, saya muliakan, dan ibu juga saya muliakan. Begini, judulnya keren. Dan kita sudah masuk zaman fitnah. Dan saya orang yang paling sering difitnah. Betul nggak? Betul nggak? Udah tahu kan? Nggak sengaja ketemu Pak Ganjar lagi umroh, demi Allah nggak sengaja. Besokannya koran-koran di online berkata Haikal Hasan ketua Ganjaris. Apa nggak sakit hati difitnah kayak gitu? Tetangga saya meninggal dunia, namanya Profesor Dr. Budiatna. Saya datang dong, orang meninggal. Ada di situ ternyata muridnya, yaitu Pak Ade Armando. Difoto sama orang ketika saya lagi berdekatan. Besokannya keluar, Haikal itu satu kelompok sama Ade Armando. Keren kan? Nggak sengaja ketemu ngopi sama Abu Janda di Senayan. Ngopi sama dia, nggak sengaja dia lagi lewat. Wih Babe, apa kabar? Bang, ngobrol. Difoto sama orang. Besokannya keluar, Haikal ini adalah mentornya Abu Janda. Coba bayangin, saya membahas soal 10 Muharram dan saya menangis ketika cerita cucu Nabi Al-Husain ya dibantai di Karbala. Besokannya keluar Haikal Syiah. Coba saya membahas soal kuburan, besokannya keluar tuh di Trans waktu itu Haikal Hasan ternyata Wahabi, Salafi. Ini saya cerita curhat dulu Bu, biar saya plong. Ya, ada yang belum saya ceritain ya, nanti keluar ya. Bayangin saya lagi cobain kereta LRT dari Citos ke Tamrin. Saya lagi pengen, anak saya kan pengen, Pak aku pengen cobain LRT Pak. Oke, naiklah saya turun di Tamrin. Sampai di Tamrin ternyata satu kereta itu ada Pak Luhut. Langsung rangkul saya, wah ini Ustadz saya ini, ayo foto-foto, jebret. Belum beredar, habis ini beredar. Saya satu kelompok dengan dia, lihatin aja. Ntar nih saya cerita belum beredar, lihat aja ntar. Akhirnya ternyata begitu mudah fitnah itu beredar. Akhirnya sebelum itu beredar semua, saya datang ke Bandung, saya foto di Asia Afrika dengan dan besoknya saya pasang foto saya dengan pocong. Saya yang pasang foto itu, dan ternyata tidak ada satupun yang mengatakan saya termasuk partai pocong. Lihat nggak betapa fitnah itu dimainkan. Saya foto sama Agim, kagak ada yang protes. Saya foto sama Ustadz Khalid Basalamah, nggak ada yang protes. Saya foto sama Buya, nggak ada yang protes.
nggak sengaja ketemu Bang Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta dan beliau manggil, Babe, Bang Erick, foto sama dia. Besokannya keluar, saya termasuk tim Erick Thohir. Ketika berjumpa dengan Pak Mahfud di ILC, saya diskusi dengan beliau, berdebat juga, dan akhirnya Pak Mahfud berkata, siapa yang masih belum puas, yuk diskusi sama saya ke rumah. Saya datang diskusi sama beliau, dan ternyata besokannya keluar, Haikal stafnya Menko Polhukam. Semua masih ada di sosmed. Semua masih ada di sosmed. Ketika saya ada berbeda pendapat dengan PDIP, dan kemudian saya berkata sesuatu yang menyinggung perasaannya keluarga almarhum Presiden Bung Karno, saya dituntut, dilaporkan ke polisi. Akhirnya ditaklukkan islah, perbaikan, dilakukan tabayun, dan saya datang ke markas itu. Dan kemudian besokannya keluar, Haikal masuk PDIP, dan semua orang ngecap saya pengkhianat. Keren nggak? Keren nggak? Saya bilang, emang gue pikirin? Emang gue pikirin? Enggak, terlintas saja tidak, apalagi pikirin. Kenapa? Karena saya katakan, no one can hurt me without my permission. Nggak ada yang bisa menyakiti saya tanpa seizin saya, dan saya tidak bakal sakit hati ketika difitnah apapun. Dan saya akan tetap mendoakan semua orang-orang itu supaya Allah hapuskan semua salahnya, Allah hapuskan semua dosanya, dan Allah angkat derajatnya. Itu yang saya balas. Asik nggak? Asik nggak? Asik nggak? Plong nggak? Plong nggak? Plong nggak? Lega nggak? Lega nggak? Lega nggak? Upami bade uwih wawartos helanya. Coba itu yang saya bisa bahasa Sunda. Upami bade uwih wawartos helanya, ya. Itu waktu di ITB saya minjem buku sama pegawai perpustakaan, namanya Neng, cantik orangnya. Saya ngomong sering begini supaya dia dengar, dengan hampir nggak datang-datang juga, ya. Akhirnya pada waktu itu masih jadi mahasiswa, saya datang kan, si Neng itu bilang upami bade uwih wawartos helanya gitu. Dan saya nggak ngerti bahasa Sunda. Saya tanya sama teman satu kos, saya kos di Cemara, Jalan Cemara nomor 10. Apa sih artinya upami bade uwih wawartos heula? Dia tuh mau pulang bareng sama lu gitu katanya. Bilang gitu katanya. Akhirnya saya samperin lagi, saya bilang, "Nek, upami bade uwih wawartos heula nya," gitu. Sampai sekarang setiap ketemu orang upami bade uwih wawartos heula. Enggak. Hadirin, itu sekelumit contoh fitnah terhadap pribadi. Mungkin ibu bapak pernah mendapat hal itu. Bayangkan, perbuatan baik kita dinilai kalau kita berbuat baik pada orang yang tidak baik. Saya ulangi ya, kita disebut berbuat baik kalau kita baik kepada orang yang tidak baik. Gitu. Kita disebut baik kalau kita mendoakan orang yang fitnah kita. Kita disebut baik kalau kita alhamdulillah. Saya lagi lihat jam nih, kalau 4:30 nggak kurang, billahi taufik wal hidayah. Saking groginya sama Ustaz, jadi saya nggak pakai lepek Ustaz. Saya lagi liatin nih, kalau sampai 4:30 nggak keluar, billahi taufik wal hidayah. Nah, ibu bapak sekalian, kalau itu pernah terjadi pada saya, yakin deh, yakin banget juga pernah terjadi pada ibu. Oke, Bu, di blok orang itu, jangan diblok. Itu peluang. Allah mau angkat derajatmu, Allah mau sembuhkan penyakitmu, Allah mau kasih kamu rezeki. Jangan kesel ketika difitnah sama orang, jangan kesel. Jangan jadi marah, biasa aja, biasa. Jangan kesel, jangan. Ya, jangan jadi marah. Bangkisnya kenceng sampai kesedot saya. Nih,
Barusan wasyo. Nih dengerin. Ada orang yang bilang begini, Bu. Saya mah baik sama dia selama dia baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Ada yang bilang begitu? Itu ucapan nggak bener, ucapan dosa. Nggak bener. Ucapan yang benar itu tetaplah berbuat baik. Tapi dia jahat, justru dia jahat, saya berbuat baik. Kalau kita baik sama orang yang baik, itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasa, kita baik sama orang yang nggak baik sama kita. Kalau hormat kepada atasan, itu biasa, lumrah, wajar. Yang hebat itu seorang atasan menghormati bawahannya. Kalau kita berakhlak kepada orang kaya, biasa, lumrah, wajar, bahkan itu keburukan lah. Tapi kalau kita hormat kepada orang miskin, itu yang dahsyat. Kalau kita hormat kepada, kalau seorang murid hormat kepada guru, itu standar, emang udah seharusnya. Tapi seorang guru mampu menghormati muridnya, Allahu Akbar, itu luar biasa. Kalau DKM menghormati donatur yang datang, biasa, standar. Tapi kalau orang miskin yang datang, merbot yang datang dihormatin, Allahu Akbar, tuh yang hebat. Kalau seorang istri menghormati suami, itu bukan hal yang hebat, biasa, standar, emang seharusnya. Yang hebat itu seorang suami mampu menghormati dan memuliakan istrinya, tuh yang hebat itu. Ulangi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Hei Bu, upami pada uih wabar terhelaknya. Banyak orang salah kaprah dalam menilai keutamaan. Berbuat baik sama orang baik itu hebat. Biasa, malah itu membalas, itu namanya kebaikan yang dibalas. Hebatnya itu Anda berbuat baik justru pada orang yang pernah fitnah Anda. Kalau ada tetangga depan ngasih kue, kita balas kasih kue, bagus nggak? Standar, bagus dari mana? Biasa, orang yang ngasih kue kita balas kasih kue. Dia kasih kue apa? Awuk, kita kasih rangginang. Nggak apa-apa, standar, biasa. Ini orang pelit, nggak pernah ngasih tetangga, tapi kita kasih biskuit kongguan, isinya reresan rangginang, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih. Itu boleh? Itu yang hebat. Jangan lupa, seorang anak hormat, patuh kepada orang tua. Enggak bagus, harus. Memang standarnya begitu. Tapi seorang tua, dia menghormati pendapat anaknya. Dia dia mendengar keluhan anaknya, tuh orang tua yang hebat. Istri menghormat kepada suami, bagus nggak? Biasa, memang udah seharusnya, standar. Tapi yang hebat itu seorang suami menghormati dan memuliakan istrinya. Tuh baru. Tenang, belum selesai, tenang. Suami capek, istri pijitin, bagus nggak? Nggak bagus, biasa, standar. Seorang suami pulang dan dia selalu bawa minyak untuk menggosok badan istrinya, tuh suami hebat. Tuh suami top. Ya, tuh istri minta maaf sama suami, bagus nggak? Biasa. Yang hebat tuh seperti Rasulullah, beliau selalu setiap hari rutin tuh malam hari minta maaf kepada istrinya. Pak, kapan Anda terakhir minta maaf sama istrimu? Paling lebaran ya. Dah cukup, awuk. Allahu Akbar. Siapa yang bikin tadi? Ya Allah, balaslah yang bikin ini dengan kehidupan yang kaya raya. Amin.
mulia dunia akhirat. Suaminya mana? Jadikanlah dia pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Kan saya tanyakan wajar, karena kelihatannya masih 20 tahun gitu Pak. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, tadi saya contohkan diri saya dan memang sudah terjadi, dan sampai sekarang fitnah itu handphone antum. Buat saya nggak apa-apa, nggak apa-apa, silahkan. Kalau kurang banyak, ayo fitnah lagi, ayo kurang banyak silahkan, nggak apa-apa. Saya akan tetap mendoakan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Wow, Babe sekarang berubah jadi prosono, tidak mungkin Pak, nggak mungkin. Sampai kepala ini copot dari badan, nggak mungkin ya, begitu. Ada fitnah yang sangat keji yang terakhir, saya terlibat dalam pembunuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa, silahkan ya, silahkan. Mau apa lagi? Mau terlibat narkoba, silahkan. Mau terlibat wanita, silahkan, nggak apa-apa. Masih kurang? Terus. Biar Allah sebagai saksi. Bagi saya, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jangan peduli dengan hal itu ya. Doakan saja kebaikan buat orang banyak. Nah, inilah yang termasuk zaman fitnah sedang beredar. Mungkin sekarang ke saya, mungkin besok ke Bapak, lusanya ke Bapak, besokannya ke Bapak, bulan depan ke Bapak, tahun depan ke Bapak. Saya cukup sekali aja. Canda ya Pak ya. Nah, itu lakukan. Justru ini ajang untuk memperkuat. Silaturahim itu apa kata Rasulullah? Memanjangkan umur, tentu dalam keadaan sehat dan memurahkan rezeki. Ada amalan selain silaturahim yang dibalas di dunia? Ada nggak? Orang rajin puasa, pahalanya apa? Babu royan di hari kiamat, di akhirat. Orang rajin sujud, pahalanya apa? Rajin sholat, pahalanya apa? Derajat yang tinggi di surga Firdaus. Orang hafal Al-Quran, pahalanya apa? Pahalanya apa? Derajat dalam derajat di surga tergantung jumlah hafalan kata Nabi. Semua nggak kelihatan sekarang, semua di akhirat balesnya. Tetapi silaturahim nggak pakai tunggu di akhirat. Badan sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Nggak pakai amin, udah jadi. Nggak usah amin, itu doa, bukan. Itu bukan doa, dan itu kepastian yang Nabi bilang. Silaturahim itu apa? Apa silaturahim? Ini di zaman fitnah nih, ya, pas ngebahasnya. Silaturahim itu, kita punya teman udah lama nggak ketemu, akhirnya pas rumahnya jauh di ujung Berung, nggak ketemu, udah 10 tahun, cuma WA aja. Pas lewat ujung Berung kita WA, Kang Asep, kumaha, damang, saya lagi lewat ujung Berung, saya mau silaturahim. Akhirnya dia duluan tuh datang ke tempat Kang Asep. Itu silaturahim, betul? Betul? Itu berkunjung silaturahim. Tahun ini kita ke Medan dong, silaturahim sama mertua. Tiap tahun di Jakarta melulu. Jadi Anda ke orang tua tuh, itu namanya silaturahim baru. Oke? Bukan. Itu namanya birrul walidain. Ya, namanya apa? Hormat kepada orang tua. Memang seharusnya silaturahim itu Anda punya teman dan ini nggak pernah ada komunikasi. Akhirnya ada yang prakarsai, Anda berkumpul gitu loh, berkumpul untuk rame-rame, itu silaturahim. Betul? Itu reuni, ya Allah. Itu reuni. Silaturahim itu, nah gini. Saudara sekandung kan silaturahim. Saudara sekandung tinggalnya di Saudi, nggak pernah ketemu. Pengen umroh belum ada biaya, mau ikut
mau ikut tanur mutmainnah uangnya kurang, terus sampai bertahun-tahun cuma WA aja sama kakaknya yang ada di Saudi Arabia, tinggal di sana jadi warga negara sana, misal ya, karena kawin sama orang sana gitu ibu gitu ya. Aduh teh, ngomong-ngomong udah 15 tahun teh kita ya umroh atuh. Saya mah kesana nggak bisa karena suami bekerja sebagai pegawai negeri di sini, juga belum dapat izin. Kamu aja deh. Iya teh, tahun ini saya bisa berangkat dengan Tanur Mutmainnah tanggal 20 dengan 14 November teh, bareng Ustadz Haikal, bareng saha ini Kang siapa? Bareng Koh Deni juga. Insya Allah teh, sebentar lagi kita silaturahim di Mekah. Tahu baru, betul? Bukan, itu namanya berkunjung. Dikira bercanda ya? Enggak bercanda. Mari kita bahas dengan teman yang di ujung berung. Kan saya bilang tadi selama ini cuma WA. Itu namanya nggak putus. Anda masih berbuat baik dengannya. Kepada orang tua itu nggak putus. Anda memang harus berangkat ke Medan, dan Anda saya bilang kan beberapa hari Lebaran baru berkunjung. Itu namanya nggak putus. Dengan kumpul teman-teman yang nggak pernah kumpul, memang nggak kenal, dan reuni namanya setelah berkumpul kembali. Kepada kakak adikmu yang ada di Mekah di sana, itu bukan reuni, bukan silaturahim namanya. Itu namanya berkunjung dan mengikat. Sebab Anda datang dong gitu. Silaturahim itu balik lagi ke definisi yang Rasulullah kasih. Kata Rasulullah, bukanlah silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya, tapi orang yang as-silah. Silah itu menyambung. Kalau menyambung, putus dulu. Ketika ada orang di luar sana yang memutuskan hubungan padamu, kau sambung. Itu yang namanya silaturahim. Jadi orang yang memfitnah Anda, lalu Anda WA dia, itu silaturahim. Orang yang memfitnah Anda, lalu Anda datangi, Anda nggak punya nomor handphonenya atau di blok, sambil bawa kopi, itu silaturahim. Dan tunai pahalanya memang berat, tapi ketahuilah di zaman fitnah ini, untuk mendapatkan akidah yang lurus, ini haza min fadli rabbi, Allah yang curahkan hidayah itu dengan lurus. Ketika Anda mampu berbuat baik justru kepada orang yang fitnah Anda, tuh dia silaturahim. Oke? Jadi kalau yang ngeselin, kerjaannya fitnah, ngomong jelek, jangan diblok. Ini yang senyum-senyum udah pernah ngeblok orang ya. Buka bloknya, kesempatan itu. WA dia, kapan-kapan kita makan ya gitu. Kapan-kapan kita ngomong-ngomong alamat rumah masih yang dulu. Saya mau kirim awu. Gitu. Terus tulis di bawahnya upami bade uwih wawartos heula. Keren. Itu silaturahim, nggak perlu kepada orang yang baik. Saya mau tanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, baik nggak sama Nabi? Dekat nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ada sejarahnya Nabi bawain sop nggak buat Abu Bakar? Umar bin Khattab, sahabat Nabi, dekat nggak sama Nabi? Mertua lagi. Ada sejarahnya Nabi bawain sop. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf. Yang Nabi bawain sop siapa? Satu orang Yahudi botak meludahi muka Nabi 3 kali. Jadi Nabi udah contohin, ini Yahudi botak ngeludahin, besokannya ngeludahin. Nabi wudhu, Nabi usap dengan air lagi. Ketika dia sakit, yang dibawain sop Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan.
Yahudi itu. Ini Nabi yang contohin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak azim, mulia. Azim itu asma Allah, tapi disematkan untuk Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen tahu kalau bibirnya diem. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, memperkuat akidah di zaman fitnah ini bukan hanya fitnah langsung seperti itu. Fitnah yang tidak langsung itu adalah fitnah di TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, MiChat, WhatsApp grup. Di situ banyak sekali fitnah, luar biasa. Nah, saran saya, TikTok, Facebook, dan yang saya sebut semua tadi, algoritmanya membuka yang ibu terakhir buka. Ya, kalau ibu buka fashion, keluar fashion lagi, keluar fashion lagi, keluar fashion lagi. Saya ngelihat komodo makan kambing, ya ampun, sampai selesai. Saya geser lagi, komodo lagi, kambing lagi, komodo lagi, kambing lagi, komodo lagi, dan hewan-hewan sejenis. Itulah algoritmanya. Pak, sekali Bapak buka perempuan dengan busana yang minim, disajikan lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, sampai muncul yang nggak pakai busana, orang hutan. Hati-hati Pak, itu zaman fitnah. Anakmu juga begitu, gitu. Dulu zaman kita masih kecil, buat nonton bioskop karena nggak punya duit, apalagi nonton bioskop dulu sesuatu yang hina. Zaman kita kecil hina nggak? Zaman kita kecil, sekarang udah umum, lumrah ya. Zaman kita kecil malu banget nonton bioskop, sehingga kita nontonnya nunggu orang hajatan, layar tancep ya. Filmnya pun film Betty Bencong Selebor, Benyamin, ya kan? Atau paling tinggi babi ngepet, Mudi Kader, atau tuyul Darto Helm, gitu kan? Iya memang yang kita nonton kan itu waktu itu masih kecil ya. Sekali-kali Suzana ya. Ya gitu kan? Mang, berapa satenya Mang, gitu ya. Nah, kita nonton itu harus nunggu abah kita tidur, karena ayah saya nggak izinkan itu. Tunggu ayah tidur, lompat pagar, keluar kamar lewat jendela, jalan ke tempat hajatan, baru bisa nonton. Dan harus pulang buru-buru sebelum ayah kita bangun tidur. Sekarang bukan kita harus keluar, filmnya masuk ke kamar anak kita. Betul. Itulah yang dimaksud zaman fitnah, luar biasa. Filmnya masuk kamar dan kita nggak tahu anak kita lagi buka apa. Hanya kita nangis kepada Allah dan hanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong jaga anak saya ya Allah, jaga matanya, jaga hatinya ya Allah. Itu saja. Dan kita tiup lagi tahajud tengah malam, dan kasih minum anak kita dengan air yang kita tiup dengan doa itu. Itu namanya meruqyah anak kita, supaya anak kita penglihatannya bersih, hatinya bersih. Doakan anak kita, ya Allah, kalau kita mau keluar rumah, ya Allah, kalau perlu dia dengar, ya Allah, saya titip anak saya ya Allah, jaga dia ya Allah. Gitu. Ibu juga begitu, suaminya mau keluar, ya Allah, suami saya ya Allah, jagalah hatinya ya Allah, jaga pandangannya ya Allah, dan kembalikan dia ya Allah dalam keadaan cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah ya Allah. Gitu. Tapi kalau dia macam-macam, terserahmu ya Allah.
Nggak berani tuh bapak tuh. Iya, kalau perlu nggak pulang sekalian. Nggak gitu-gitu amat kali. Tinggal 15 menit kita tanya jawab, tafadhol. Itu pancingan dari saya supaya kita bisa menjadi orang yang berakidah kuat dalam fitnah ini. Tetaplah berbuat baik, itu akan melempengkan akidah. Kenapa Ustadz Haikal bahasnya akhlak ya? Bukannya wujud, kidam, bako, kan akidah. Ketahuilah bu, orang yang akhlaknya baik, otomatis dia akan berakidah baik. Walaupun non muslim, kalau dia berbuat baik, akhlaknya baik, lihat akhirnya, lihat endingnya, biasanya mu'alaf. Perhatikan orang-orang yang mu'alaf itu pasti didahului dengan akhlak yang sangat baik. Tetapi muslim, tapi akhlaknya marah, fitnah sana, fitnah sini, lihat endingnya, lihat akhir hayatnya. Itu sebabnya ulama-ulama kita selalu gandeng nama pelajaran masih kecil namanya akidah akhlak. Betul apa tidak? Anak-anak pesantren tahu, jadi satu pelajarannya akidah akhlak. Kenapa? Karena gandeng yang namanya akidah dengan akhlak. Bahkan Nabi bilang selamat insan, selamatnya manusia, akidahnya lempeng dunia akhirat dari menjaga lisan. Kalau sekarang salamatul insan fi jempolihim, selamatnya orang dari jempolnya, nggak nge-share, nggak ngeklik barang-barang yang diharamin. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang mampu mengalahkan setan bukan sembahyang, kan? Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan, kata Nabi. Simpen lidahmu, simpen, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan, maka kau akan mengalahkan setan. Orang lagi sholat diganggu setan, biasa. Hadis sahih Bukhari wa Muslim, Nabi lagi jalan, di depan ada setan pintu. Tuh di depan pintu ada setan. Lihat di depan pintu ada setan. Contoh jangan suka diambil hati ngape. No, lihat no. Nabi mau masuk masjid, ada setan. Dan kata Rasulullah, kalian tidak akan mampu melihat syaitan. Barang siapa yang melihat syaitan, maka anda nggak akan mampu, kata Rasulullah, tidur dan makan selama 40 hari. Ya, nggak mungkin orang bisa lihat setan, nggak mungkin. Yang lihat itu jin, ya. Lihat jin kaget gitu. Astagfirullahaladzim. Contohnya gitu, contohnya. Bukan saya sih. Kata Nabi, lagi masuk pas ada setan, dan Nabi bilang apa? Ngapain di sini? Ingin mengganggu orang. Tapi kenapa nggak diganggu? Ada yang tidur. Nabi nanya sama setan, setan jawabnya mau ganggu orang yang sedang sholat, tapi takut sama orang yang lagi tidur. Coba bayangin, yang tidur itu orang yang berilmu dan berakhlak baik. Jadi setan ibu bacain ayat kursi sampai mulut berbusa juga tetap aja gangguin selama akhlaknya buruk. Jadi menjaga zaman ini dengan menguatkan akidah, caranya adalah tetaplah berbuat baik walaupun orang itu tidak baik. Oke? Awuk. Baik, kita buka sesi pertanyaan ya. Baik, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanyakan, boleh berkaitan dengan tema yang kita akan hari ini, atau mau dibuat tema juga boleh. Silakan. Dua pertanyaan pertama. Ya, mulai silakan.
Abu. Pertanyaan pertama kita tampung. Oke. Terkait dengan Abu. Dari bapak-bapak ada yang bertanya Pak. Nanti 2 pertanyaan langsung dijawab sama beliau. Ada hadiah. Ada hadiah dari panitia khusus buat yang bertanya. Dan dari saya juga. Oh, Hadiahnya boleh ya, Dek? enggak. Jangan gitu atuh. Hadiahnya mas saya nggak tanggung-tanggung. Insya Allah yang bertanya dan pertanyaannya sesuai dengan materi umroh bareng saya. Masya Allah, luar biasa. Dan saya akan bimbing. Dan kita ketemunya di Mekah. Baru mendaftar ternyata berlaku nggak OMC. Baik, ada pertanyaan? Ya, gimana? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tips agar kita bisa menjaga akhlak kita, tentunya menjaga akidah juga, dan tips agar kita tetap bisa baik pada orang yang jahat pada kita. Masya Allah, ini pertanyaannya nyangkut banget Dalam. Terus bisa berlaku dong? Insya Allah. Ketemu di Mekah ya, Beb. Tapi ini ada Jangan. Enggak. pertanyaan atau langsung? Enggak, ini 2 ya. Tadi saya jawab dulu. Ketemunya jangan di Mekah tuh. Di mana? Di jam deket itu, yang deket pas pintu masuk. Pintu masuk WC tuh. Ada jalan toilet 3 ya. Yang dekat loker penyimpanan itu koper. Ya. Apakah selalu berkaitan? Iya. Sebutkan sahabat yang paling baik akhlaknya dan terkenal paling jujur. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan itulah yang membuat akidahnya Abu Bakar Siddiq seperti batu karang yang tak mungkin bisa digoyahkan. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Kaifa arafta rabbaka?" Hai Abu Bakar, bagaimana tuh kamu tuh kenal Tuhanmu tuh kayak apa? Kenapa? Karena top banget Abu Bakar Siddiq gitu loh. Setelah berdagang, Nabi biasa istirahat tuh di masjid sampai sholat duha. Orang-orang pada ngikutin. Nabi kemudian setelah sholat duha bertanya, pagi-pagi loh ya, siapakah di antara kalian yang sudah membahagiakan kedua orang tuanya? Kalau Nabi nanya, nggak bisa ada yang bohong dan nggak bisa juga ada yang ngumpetin. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Sepagi itu, siapakah yang sudah berbuat baik pada tetangga? Abu Bakar. Siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Abu Bakar. Sampai siapa yang sudah membebaskan hutang seseorang? Abu Bakar. Masih jam 8 pagi loh istilah. Kumpul semua. Ketika sedang paceklik, orang pada nyumbang harta Nabi Bakar. Abu Bakar sampai kaget Nabi. Sampai bertanya, ya Abu Bakar, masa arafta li ahlik? Masa tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Apa kata Nabi? Abu Bakar, taraktullah wa rasulih. Kutinggalkan Allah dan Rasulnya saja cukup. Bayangin, imannya begitu mentok. Sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kaifa arafta rabbaka? Bagaimana kamu kenal Tuhan kamu? Araftu rabbi bi rabbi, laula bi rabbi ma araftu rabbi. Dahsyat, itu jawaban sekualitas Nabi Ibrahim. Allah yang punya gawe, kalau kita bilang kayak gitu. Bukan manusia lagi, itu Allah. Sehebat itukah akidah Abu Bakar? Ya, ketahuilah, sejujur itulah Abu Bakar Siddiq. Jadi jawaban saya, akidah dan kejujuran itu berjalan seiringan. Para maling yang koruptor itu bohong, dia berakidah, bohong dia bertuhan Allah, dia bertuhan kepada hartanya, dia bertuhan kepada jabatannya. Mulai politik nih. Dia loyal kepada partai, dia rela korupsi, dan dia kemudian menyumbang buat partainya. Dia berakidah no. Dia bohong berakidah. Orang berakidah nggak mungkin berani nyolong, nggak mungkin berani berkata bohong. Oke.
Yang kedua, naon kita tadi? Tips. Ibu punya lakban. Lakban mulutnya. Lakban aja, terus aja lakban. Itu pasti nggak bohong. Buka waktu mau makan sama mau tidur. Oke? Lalu lakban lagi. Itu saya bisa hatinya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Kalau hati istighfar, hati istighfar. Lihat orang gendut banget, ampun makannya pasti banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ya, lihat orang hitam banget nih Afrika, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu aja. Lihat orang pakai tas Hermes, KW9, palsu tuh palsu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu aja. Lihat kantong kresek, gratisan, nama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahu aja ya Bu ya, emang kelihatan tas gratisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gratisan, maaf, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gratisan, maaf, gitu. Nggak ada lain, karena hati nggak bisa kecuali Allah yang luruskan. Ya, Bu, itu lakban, maksud saya itu seriusan. Artinya ibu jangan komen, beneran, jangan komen. Ya, nggak usah. Nggak usah kepo, nggak usah komen, walaupun itu juga gratisan. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seragam lagi ya. Iya, masih baru dikasih tadi kan. Itu sponsor sebenarnya, ya kan. Ya. Jadi punten, jaga yang demikian. Ya, kalau saya bilang lakban itu betul-betul artinya nggak usah komen. Kenapa saya ngomong lakban? Karena Abu Bakar Siddiq memasukkan 2 batu ke dalam mulutnya. Keren kan? Gitu. Saya waktu umroh pertama kali istri saya suka gitu. Lihat, cakep nggak gitu sama saya. Ada di mall nih, lihat. Orangnya cakep nggak? Gitu. Pak, saya pesen ya. Kalau istri bilang cakep nggak, jangan dijawab, langsung lari kamar ke toilet, ya, langsung lari. Karena saya pengalaman, ketika saya bilang cakepan kamu bohong, cakepan kamu nggak mungkin, mosok dia begitu, yang bener yang jujur, ya cakepan dia sih, kamu tega banget sih. Itu saya mesti ngomong apa? Saya pengalaman Pak, beneran. Tuh begitu. Yang kedua, kalau dia minta jalan dan minta makan, Bapak diem aja. Saya pengalaman. Makan apa ya? Terserah, kata dia. Pas lewat restoran sederhana, saya maaf parkir dong, kan terserah. Aduh banyak santan, aduh jangan. Katanya terserah. Ya udah keluar lagi, apa dong? Ya terserah. Ada seafood 99, saya parkir, aduh kolesterol, ya kamu yang benar aja sih kalau ngajak. Habis apa Dok? Ya terserah. Saya lewat itu Andakar, aneka daging bakar. Maaf partner, kamu yang kira-kira ngapa kalau ngajak? Nyelip di gigi nggak enak, kata dia gitu. Ya bisa apa Dok? Ya terserah. Sampai ujung condet kita nggak makan akhirnya Pak. Jadi diem aja gitu ya. Itu namanya dia ngajak ke toko emas sebenarnya gitu. Itulah wanita ya. Bapak harus pasrah. Di dunia ini yang tidak bisa salah itu pertama bos, dan kedua wanita. Nggak bisa salah ya, pasti bapak yang salah. Nah kalau bapak kerja, bosnya wanita, udah habis deh hidup lo dah. Ya kelar hidup lo. Jadi begitu ya Pak ya. Apalagi sama istri, tidak bisa salah. Istri marah-marah, sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Diam. Diam itu sunnah. Sunnah daripada sahabat Nabi. Ya bukan sunnah dari Nabi, karena mana berani istri Nabi marah. Ya Umar bin Khattab istrinya tuh marah-marah, dan seorang sahabat menyaksikan mau minta nasihat nggak jadi. Kenapa? Umar lagi dimarah-marahin sama istrinya. Umar yang kata Nabi setan aja takut. Inna syaitonu
la yafirru min zilli Umar. Sesungguhnya setan lari ngibrit, la yafirru tergesa-gesa lari ngibrit daripada ketemu Umar. Saking Umar gagahnya. Tapi ketika dimarahin istrinya, diam. Diam. Bukan karena apa, tapi dia tahu sabda Nabi Muhammad. Apa itu? Khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri sama anak, dengan keluarga. Diulang. Sudah jam 5, saya mohon pamit karena saya selesai. Karena gini, karena kadang nanya kan, alhamdulillah kadang nanya.